kamu bertemu aku seperti artis besar ya, pakai parfum wangi sekali, pakai kacamata, tidak bicara. Aku tidak mau sama dia. Dia seperti sombong. Orang tua Billy, mama, bapak bilang, udah Billy nikah cepetan, bapak udah tua. Bang Billy kalau mau nikah sama wanita ya, mama pengennya satu yang seperti itu gitu. Seiman gitu. Iya bahasanya gitulah. Dia peluk Billy kenceng banget, pakai bahasa Rusia, jagain Vika, dia nangis. Aku kan nggak ngerti ya, dia nangis. Kenapa sayang? Dia nangis. Katanya bapak, kamu jagain aku. Papanya nangis, air mata banyak banget. Dia nangis berbalik gini. Tuh. Bang Billy sama Vika Kalesnaya. Iya, luar biasa. Halo semuanya. Koropi. Apa kabar Koropi? Gak pernah ketemu, sekalinya ketemu Toto udah merit aja. So tahu katanya. Wah, aku udah nonton kemarin. Tahu emang orang yang bocorin semua. Iya, dengerin gosip. Lagi dengerin mulut mama Kosidah. Enggak ada dia yang ngomong. Waktu iya sama tidak dia bilang iya. Enggak, dia mungkin salah ucap. Sudah sayang, gak usah bercanda. Sudah. Mungkin Koropi gosip-gosip cuma dengar-dengar mentahan aja. Enggak, itu nggak Anwar mungkin. apalagi kan Anwar suka gosip gitu sayang ya. Tapi gimana kabarnya Bang Billy? Sehat? Bahagia Pak, muka sumringah ya, cerah terus. Aku ngomongin masalah kebahagiaan, aku ngomong sumpah atau enggak ya? Intinya ya kalian percaya atau enggak, kan banyak juga ada orang yang bilang bahagia tapi sebenarnya nggak bahagia ada juga. Tapi sejujurnya aku sumpah aku tuh sama Vika, selama aku ngejalanin sama Vika aku tuh nggak tahu, senang banget, bahagia banget. Alhamdulillah. Bener nggak? Serius. Apa cuma ngomong depan kamera aja? Iya, because dia sudah di tangan wanita Belarus. Di tangan wanita Belarus, kenapa emang kalau di tangan wanita Belarus? Because yang lokal tidak cocok. Oh iya. Akhirnya wanita Belarus cocok. Iya. Oh jadi wanita Belarus menurut Bang Billy kan pengalaman sama perbedaannya di mana sih kira-kira kaget nggak, shock nggak, banyak kebiasaan yang aneh atau yang nggak pernah denger gitu? Kalau dibandingin sama wanita lokal gitu. Iya. Sorry ya, maksudnya gua kan emang ada beberapa wanita lokal yang pernah singgah. Banyak. Berapa? Pernah singgah di hati aku. Ada lokal, ada juga blasteran. Dan ini kan pure bule kok. Yeah. Kalau perbedaan sebenarnya setiap wanita tuh, ya namanya manusia, karakter setiap manusia pasti beda-beda kok. Kulturnya orang lokal, blasteran dan bule mungkin pasti beda-beda juga kok. Tapi kalau lokal sama lokal mungkin kulturnya sama gitu. Yeah. Blasteran sama blasteran mungkin sama. Yeah. Bule sama bule mungkin sama. Tapi kan ini ada lokal, blasteran dan bule kok gitu. Yeah. Nah kalau kita ngebedain wanita lokal sama bule, ini kan bule asli pure gitu loh. Asli 100%, 100%. Dari nenek moyang. Ujung-ujungnya tuh bule kok, matanya pada biru-biru kayak mata kucing tau gak? Matanya cakep-cakep banget gitu loh. Mamanya dia matanya biru, papanya kecoklat-coklatan, kakaknya biru, terus juga kakek iparnya cewek pada biru-biru gitu. Ya bener-bener bule pure lah. Nah, untuk membedakannya sangat-sangat beda sekali kok. Misalnya? Ya contoh, jadi dari pengetahuan dulu ya, pengetahuan yang memang dia nggak tahu soal tentang Indonesia, kultur Indonesia, dia banyak mempertanyakan itu. Apalagi kan dia juga seneng banget belajar tentang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua kayak sopan santunnya, segala sesuatunya tuh harus komitmen, terus juga nggak boleh memainkan waktu, harus on time. Telat dikit. Kalau orang kita kan, misalkan aku telat nih ketemuan sama cewek lokal, ya biasa aja lah ya. Kita ketemuan misalkan, atau aku jemput agak sedikit telat ya ada cekcok. Kalau biasa aja maksudnya. Tapi kalau sama Vika, kalau misalkan jam sekian, kalau telat sedikit, aku tidak mau seperti itu. Telat kamu tahu berapa jam? 4 jam. Telat apa? Yang mana? 4 jam. 4 jam? Selalu sayang. Kalau kamu datang sekarang, kamu bilang, apa 10 menit ya?
3-4 jam. Itu bukan telat sayang. Jadi gini, jelasin dulu biar nggak salah. Main biliar kok. Kita kan aku punya biliar. Aku ada owner tuh, 4 owner kok. Kita ngumpul, kita meetingin masalah ya play biliar kita. Nama biliar kita namanya play biliar. Kita ngumpul 4 owner, kita rencana mau meeting. Sebelum meeting ada namanya selebriti biliar. Selebriti biliar itu dari gabungan selebriti semua selebriti dari pemain sinetron, dari yang lain-lain. Itu kumpul jadi satu kok. Kumpul di play biliar. Kita seru-seruan dulu kok. Seru-seruan. Aku bilang, sayang, aku ingat setelah main sama selebriti, aku ada meeting. Tapi aku bilang aja sama Vika, tapi memang harus konsisten kan ya. Tapi ya udah akhirnya aku nggak konsisten. Aku bilang lagi main sama selebriti, sayang sebentar ya, 10 menit lagi, 1 kali lagi. Padahal aku ada meeting nih. Udah main keterusan sampai akhirnya aku meeting 4 jam. Itu yang jadi masalah. Padahal sebenarnya ini kayak di belahan dunia manapun akan jadi masalah tuh kayaknya. Sebenarnya kan ya salah. Dia tahu kok aku ada meeting sama owner. Tapi memang aku bilangnya jam berapa sayang? Jam berapa? Misalkan contoh jam 10, 12. jam 12 selesai. Aku sampai jam 2, jam 3. Ya dia bete, dia ngantuk segala macam. Lah gitulah pembedaannya lokal sama orang pure bule itu nggak boleh memainkan waktu, terus juga sopan santun. Marahnya gimana Bang Billy? Kalau marahnya gimana? Marahnya lucu, nggak terlalu too much. Ya Kalau marah diam. Oh diam. Paling begini. Diam, sayang, kenapa? 2 kali sayang, kenapa? Baru dia ngomong. Cepet banget kok marahnya. Yang penting kita legowo untuk minta maaf. Sayang, kenapa? Aku salah ya. Aku minta maaf. Tidak mau. Bukan tidak mau. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Aku bilang pulang dis. Kamu pulang dis. Aku ngantuk. Udah aku gitu doang. Besoknya udah baik lagi. Boleh juga ya cewek Belarus ya. Iya, senang banget lah saya sama dia lah. Iya, mudah-mudahan Jadi dia nggak pernah marah yang benar-benar wow gitu. Nggak pernah kok. Nggak pernah. Nggak mungkin lah. Menurut saya nggak mungkin. Ya mudah-mudahan sih nggak lah. Ya apa sih nggak mungkin, pasti ya namanya manusia pasti ada marahnya, tapi jangan sampai lah. Dan sampai detik ini enggak sih. Ya, jangan sampai lah. Menurut saya sih nggak mungkin. Karena dari karakter dia yang saya baca, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kayak sih dia untuk track sama saya nggak mungkin. Karena saya giniin saja nih kok kayak no. Diam. Menurut aku ini namanya respect. Kalau kita respect orang, gak usah marah sama tunjukkan emosi. Karena dulu aku mungkin sekarang lebih dewasa, dulu aku bisa sama ex pacar bisa marah seperti banyak emosi ya, ini. X-nya berapa nih? Dua. X-nya 2. Terus aku bisa seperti emosi, berantem. Tapi sekarang nggak. Satu yang aku lebih dewasa, yang kedua aku respect orang. Kalau orang sama aku juga respect, aku nggak mungkin tunjukkan emosi sangat besar sama dia. Karena aku nggak pernah marah juga sama dia. Nggak pernah sama sekali. Dia nggak pernah marah? Tanya kok. Marah yang mana coba? Kalau aku marah pun marah yang mana? Justice. Sayang, aku sudah bilang berapa kali, aku sudah bilang cepatan. Lama ya? Ya, this. Sebenarnya bukan marah ya, paling sayang, aku udah bilang ya, nggak boleh seperti itu, atau nggak, bukan apa ya, kayak sayang, aku udah bilang nggak, no, makanya dengerin aku. Iya sayang. Gitu. Seneng juga ya pacaran begitu ya. Seneng. Bang Billy, coba kita sekarang flashback dulu di awal ya Vika ya. Pertama kali kan aku dengar ceritanya katanya di DM. Terus akhirnya pertama kali ketemu tuh di Bali. Di Bali. Itu Bang Billy sampai nyamperin ke Bali ya. Nyamperin sampai kabur dari acara TV. Aku tahu. Kan nonton kita riset dulu lah dikit. Riset dulu ya. Dia tuh detail, serba tahu. Emang kalau jadi host memang seperti itu sih memang. Gokil sih Korofi. Ya jadi gini kok. Asal muasalnya. Coba biar Princess kali ceritanya biar real ya. Kan setelah DM-an dari sisi aku. Dari sisi Vika. Aku di Bali, aku masih sibuk bikin konten, aku masih bikin TikTok, Instagram, terus aku dapat banyak DM dari artis-artis, dari orang Indonesia, tapi aku gak mau, aku bilang,
aku gak mau pacaran sama orang Asia. Aku selalu pikir aku dapat suami bule, pacar bule. Gak mungkin aku sama orang Indonesia. Terus aku gak respon. Akhirnya aku bertemu sama guru aku yang ajarin aku bahasa Indonesia. Kita ngobrol, aku tunjukkan DM aku di Instagram. Lihat ini siapa. Ada dari semua DM message dari Gia. Terus dia Salah bilang, satunya aku maksudnya. dia bilang, oh ini artis terkenal di Indonesia, kakaknya juga terkenal dulu. Dia lucu, baik Baik sama siapa? sama wanita. Jadi gurunya. Tapi dia cerita aku, dia punya banyak wanita. Jadi guru bahasa Indonesia dia bilang, ini Vika ada, ini dia namanya Billy, artis Indonesia terkenal, kakaknya juga artis terkenal, dia baik sama wanita gitu. Terus saya biar jelas ya. Aku gak balas 1, 2, 3 kali. Jadi dari banyak laki yang cowok yang WhatsApp DM ke Vika, yang gurunya bilang baik, waktu itu hanya Billy aja. Iya. Itu utang budi sama gurunya itu. Gagal. Sekarang udah nikah dia di Amerika. Iya. Kita biasa juga kadang komunikasi. Oke. Gitu. Terus dia replay story aku ya oke. Aku jawab sekali, 2 kali. Datang ke Jakarta, dia bilang, aku boleh jemput kamu dari bandara nggak? Aku sudah bilang, nggak, aku sudah pesan taksi. Terus kita nggak bertemu. Aku harus balik ke Bali lagi. Aku OTW sudah ke bandara, dia tulis aku, boleh aku ke Bali nggak? Aku bilang, ya oke, boleh. Terus setelah 3 hari, dia cancel semua syuting, bikin senang yang dia sekarang punya, acara baru sama apa. Padahal acara masih baru banget kok. Iya, masih mungkin berapa minggu. Baru 1 minggu acara, gue sampai ditelepon sama bos gue, Bill, kenapa ini acara baru? Kenapa kamu off? Iya, ada perlu di Bali. Padahal gue lagi ngebet cewek bule. Kenapa sampai bela-belain gitu Bang Billy? Karena boleh gue cerita nih. Gue nggak tahu ya kalau ini. Jangan bohong ya, jangan buaya. Jawaban yang benar-benar. Ini benar-benar Salaman. Ini Salaman. Kan banyak banget tuh Aku juga wanita dengar. di dunia. Iya. Kenapa ini benar-benar sampai batalin acara? Nih, ini baru pertama kali mungkin gue cerita di YouTube channelnya Korofi di TV, cerita nggak ya soal aku belajar bahasa Inggris? Oh, berapa kali ya? Aku belajar bahasa Inggris sudah cerita? Tapi belajar bahasa Inggris dia berapa kali? 3 kali maybe. Tidak cukup untuk komunikasi sama wanita boleh. Tapi sedikit bisa sayang. Jadi waktu itu kan aku bahasa Inggrisnya buta banget kok. Jadi gini, sebelum aku ketemu sama dia 3 bulan sebelum ketemu sama dia, antara 3 bulan atau berapa bulan gitu, aku sempet nggak tahu ya berimajinasi tuh kayak, wah gue nanti bakalan dapat istri bule nih. Nggak tahu, aneh banget. Gitu, tiba-tiba dapat apa? Karena yang tadi aku sempat bilang, aku berpasangan sama cewek lokal udah pernah dan udah merasakan, ya tahu karakter dan sifatnya seperti apa. Sudah bosan ya? Bukan bosan. Terlalu banyak soalnya. Aku udah menjalani hubungan sama wanita blasteran, udah tahu karakter dan sifatnya seperti apa. Dah, aku pengen bener-bener deh pengen cari wanita bule yang bener-bener baik gitu loh. Terima aku apa adanya, ngertiin gitu. Singkat cerita, aku belajar bahasa Inggris kok di sini panggil guru. Tadinya kan aku tuh nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Sekarang mah ya lumayan lah, sedikit bisa lah untuk bicara. Beli makanan bisa lah ya, beli makanan lah, conversation lah gitu loh bahasanya. Melayu cewek bisa ya. Guru datang ke rumah. Serius? Iya. Bagaimana belajar? Belajar conversation apa ya, bahasa bicara. Serius? Bahasa yang baik. Aku pikir kamu di rumah Kakak Reni. Nulis segala macem gitu-gitu. Sampai akhirnya ya belajar tuh kok. Bisa, ya kita sharing sama guru. Bang Billy nanti kalau ketemu sama ini, kalau ketemu sama cewek bule, terus tiba-tiba lagi nongkrong, terus cewek bulenya mau pergi, Bang Billy tanya mau kemana pakai bahasa Inggris gitu. Ya diajarin seperti itu. Bagaimana bisa tanya? Ya tanya aja. Sudah lupa? Ya tanya aja. Kayak ya belajar dasar-dasar gitu kok. Terus singkat cerita sampai akhirnya bertemu sama Vika. Enggak, kenapa dia?
Nggak tahu. Yang bikin tertarik kan cuma ngelihat di ini doang kan di Instagram. Di explore. Iya. Kan banyak juga nih. Ada cewek bule. Terus muka dia tuh muka baik-baik di sosial medianya juga. Dia sering berbagi sama ojek online. Terus bahasa Indonesia masih terbata-bata. Terus kok lucu banget nih anak. Dulu ya apa ya, dulu menurut aku sih bule banget gitu loh. Setelah sama saya jadi mukanya muka lokal nih. Tapi dia sudah suka sama aku sebelum dia DM aku di Instagram. Baru tahu aku setelah 3 bulan kita pacaran, aku buka TokTok. Ada DM dari Billy Saputra. Serius. Ini mungkin aku juga tidak pernah cerita di TV. No, tidak cerita. Jadi gimana? Jadi sesudah pacaran baru lihat DM-nya Iya, yang aku baru lihat. Aku pikir dia pertama kali DM aku di Instagram, jawab story. Tapi enggak, setelah 3 bulan pacaran, aku lihat, aku follow dia di TokTok. Terus aku buka DM, dia sudah pernah jawab. Kita bertemu akhir bulan, tapi dia DM aku awal bulan. Aku nggak lihat sama sekali, because di TokTok aku tidak baca DM. Berarti dia pertama kali lihat aku di TokTok, lupa. Setelah ini berapa minggu? Baru DM Instagram. Iya, berapa minggu dia nonton aku lagi di Instagram dan DM juga. Mungkin pas gue di TokTok, wih lucu nih. Gue DM ya. Kalau TokTok bahasa DM apa sih? Sama DM. Sama SMS lah, bahasa lagi DM langsung nggak dibales. Cari dong, nggak patas banget cari Instagram deng, nggak dibalas juga. Putar otak lagi, wah, kayak ada temen nih, siapa nih? Oh, tahu nih gurunya, guru bahasa Indonesia. DM guru bahasa Indonesianya, dia nggak dibalas. Hai, salam kenal, aku Billy, boleh nggak kenalin sama temannya ya? Kenalin dong. Kenalin dong. Nggak dibalas juga sama gurunya. Singkat cerita, nih setelah kita ngejalanin hubungan, dia cerita nih baru. Singkat cerita, dia itu buka-buka DM nih. Mungkin dia nanya nih, ini siapa? Dikasih tahu sama tuh guru. Ini artis Indonesia. Abang juga artis nih, baik sama wanita. Mungkin tuh guru baru ngeliat Instagramnya kali, aku nge-DM. Ya, Bang Billy ternyata DM aku, maaf ya aku mau balas seperti itu. Dia sudah balas kamu setelah kita sudah komunikasi, sayang. Iya, yang awal-awal aku cerita yang awal. Selain Billy ada nggak yang pernah DM gurunya, Vika? Dia DM guru, tapi aku sudah respon sebelum guru respon dia. Iya, maksud saya ada nggak cowok lain yang DM Vika sampai seniat seperti Bang Billy sampai ke gurunya di DM? Oh, ke guru enggak, guru enggak. Tapi kalau dia di DM sama artis, ya hampir semua lah teman-teman saya nge-DM sih, semua kok. Semua teman-teman tongkrongan saya semua nge-DM. Nikah maupun nggak nikah. Iya, ada yang udah punya anak, ada yang udah punya istri, ada yang mungkin single, ada yang punya cewek banyak, ada yang playboy, pokoknya banyak. Itu nggak jadi masalah buat saya. Ini cuma just sharing, karena laki-laki normal yang tertarik sama wanita ya normal, itu asal-asal aja gitu loh. Sama aja ibarat kata juga saya ibarat kata pernah nge-DM cewek, ceweknya pacaran sama nih cowoknya kenal aku ya, pasti kan dia cerita juga. Iya, cewek juga pasti cerita, iya Billy pernah DM, pasti kan seperti itu. Nah ini kan just sharing, because itu hal yang biasa. Ada artis juga yang pernah DM aku, terkenal, minta bertemu, tapi aku bilang aku sibuk, aku tidak mau bertemu. Seperti itu. Tapi sama yang dia kamu bertemu hanya Billy aja? Iya. Yang lain nggak pernah ada yang sampai bertemu? Nggak ada sama sekali. Kenapa sama Billy mau bertemu yang lain nggak? Vicky Prasetyo contohnya? Nggak tahu. Vicky Prasetyo, semua chatannya nggak dibalas sama dia delete sampai akhirnya ada satu. Halo cantik, gambar love. Sudah sayang, nggak usah bahas. Teman dekatnya Korofi. Oh iya? Jadi ya, DM orang-orang tuh banyak nih artis. Tahu lah saya. Nah, kenapa Bang Billy yang kamu mau ketemu? Nggak tahu, mungkin feeling nggak, I don't know, mungkin Tuhan sudah tulis kita harus bertemu. Makanya nggak Ya tahu. mungkin gurunya juga ngomong baik sama wanita. Iya, mungkin. tapi aku juga harus dengar aja, aku tidak dengar orang lain.
Kalau guru bilang oh ini baik, mungkin aku ya oke. Tapi nggak bertemu. Tapi sama dia, I don't know. Something just happen gitu ya. Iya. Nggak tahu deh. Bahkan dia datang ke Bali. Effort. Oh mungkin yang paling effort berarti Bang Billy. Yang paling menunjukkan effort dia mau. Dan Iya. gue juga ibarat kata gue bisa nyusulin dia kemana aja. Gue naik motor. Gue tuh menunjukkan kayak gue tuh bukan Billy Saputra yang ada di televisi, bukan menunjukkan yang Billy Saputra artis, enggak tuh. Gue tuh pengen tunjukin dia orang biasa aja gitu. Gue naik motor segala macem, pokoknya bener-bener biasa aja. Awal-awal mungkin dari sudut pandangnya dia, gue tuh kayak so artis, bukan so artis. Jadi gue waktu itu pakai kacamata, pakai parfum. Ya mau ketemu cewek cantik boleh pakai parfum, pakai kacamata. Yang aku kaget pertama kali, aku setelah pertama kali kita bertemu, aku call guru, aku gak bisa sama dia, karena kalau kita bertemu date, ini namanya 2 orang romantis, tapi dia bawa banyak orang, teman-teman, 20 asisten, orang, gue bawa 20 orang, 2 meja. teman-teman, asisten. Kenapa banyak banget? Jadi gini, memang teman aku Jalan naik motor, dia antar aku ke villa. Dan di belakang banyak orang juga ikut. Aku pikir, oh my god, ini selalu seperti ini, selalu. jadi gini kok, ini bule nih, nggak suka sama keramaian, nggak suka sama terlalu ribet lah bahasa Eko. Jadi waktu pertama kali ketemu sama dia, aku tuh memang temen aku ada yang di Bali. Terus aku juga bawa rombongan kan ke Bali. Dari aku aja ada 7-8 orang. Teman-teman aku kita ketemu di sana, mungkin 20 orang kok. Ketemu lu sama dia. Ketemu cewek cantik kan otomatis aku harus parfum wangi, pakai kacamata. Terus dia kan ngomong bahasa Indonesia cuma 20%, 80% bahasa Inggris. Kameranya susah ya ketemu lah. Saya diam aja, dia ngomong pakai bahasa Inggris terus, saya diam aja, diam dalam hati gua, ayo kamu ngomong bahasa Indonesia biar gua paham nih. Tapi aku ngejauh dulu nih serius nih gua, aku ngejauh. Diam aja aku. Kalau dia ngajakin ngobrol, aku pakai bahasa Indonesia, dia ngomong pakai bahasa Inggris terus karena 20% bahasa Indonesia. Itu Masih tanggal berapa? terbata-bata. Tanggal berapa? 2024 tanggal bulan apa? Agustus. Bulan depan sudah 1 tahun. Agustus. Iya. Ya Juni, Juli, Agustus lah. Oke. Ya, Dan itu belum. tempatnya di mana? Di Bali di mananya? Sayang, Kamu ajak kemana? kamu lupa kita bertemu pertama kali di mana? Beach Club. Apa namanya? Sayang. Aku ingat tanggal. Oh. Gak apa-apa sebut aja. Labrisa. Iya. Labrisa. Oke. Tanggalnya inget nggak? Aku ingat dia. Ingat tanggalnya. Nggak usah Bang Billy, sebutin tanggalnya. Oke. Bang Billy inget nggak tapi? Hah? Inget nggak Apanya? tanggalnya? Jujur. Jujur. Tanggal ketemu tanggal inget deh. Tanggal berapa coba bisikin? Udah nggak usah. Ingat. No, tapi jujur ingat gak? Jujur sama aku. Nggak tahu deh. Ya pokoknya itulah. Oke, jadi kan di beach club gitu kan berarti kan di sofa gitu kali ya, Iya, duduk-duduk. aku pesen 2 meja besar Nah, gitu. kamu sebelahan. Iya, kan namanya juga artis gitu, biar dilihat Dan gitu. tidak pertanyaan semua dari teman-teman Jia, tidak dari Jia. Aku di sini seperti aku sudah mau nikah sama Jia. Orang tanya aku, kamu dari mana? Kamu ngapain ini? Jia diam. Karena kamu ngomong bahasa Inggris terus. Itu so cool atau nggak tahu mau ngomong apa Bang Billy? Makanya aku pikir aku datang bertemu Jia atau orang. Ya antara sokul sama nggak ngerti kok. Nah, udah singkat ceritaku kita bertemu lah kok. Kemudian sampai akhirnya pulang, ya teman-teman aku kan ngikut kok. Aku nganterin dia pulang dulu. Ya cewek serem Bang Billy, Dia 20 orang yang nganterin. Kayak mau diculik. Dia bilang di belakang saya kan, diboncengin. Oh, udah boncengan. Udah boncengan. Oke. Aku tidak mau orang-orang banyak sekali ikutin kita. Terus aku bingung dong. Terus gimana? Aku tidak mau. Aku turun saja. Lah, kamu turun terus kamu kemana? Nggak apa-apa, aku turun saja, aku jalan kaki. No, aku bilang, no, aku tidak mau. Tidak apa, tidak. Terus gue pikir, kan gue nggak boleh nge-push juga, nggak boleh maksa. Takutnya dia kan bad mood, nggak nyaman. Iya. Yaudah, aku bilang, ya oke. Akhirnya gue pergi sama teman-teman gue. Nextnya, Enggak, jadi diturunin di mana gitu? iya turunin. Dia turun, dia minta turun karena dia nggak nyaman rame banyak orang. Nah, keesokan harinya dia baru bilang sama aku nggak nyaman. Ketika nggak nyaman dulu, dia bilang gini loh, kamu setelah udah deket banget ya,
baru luwes tuh bahasanya tuh udah santai, relax kita. Kamu bertemu aku seperti artis besar ya, pakai parfum wangi sekali, pakai kacamata, tidak bicara. Aku call my teacher, aku tidak mau sama dia. Dia seperti sombong. Aku jelasin kok. Paham gak yang aku cerita? Iya. Setelah nextnya kita udah relax, udah santai, udah deket banget, baru dia cerita aku yang tadi tuh. Aku bilang sama Vika, aku bukan sombong, aku nggak ngerti ngomong bahasa Inggris terus, gue bilang gitu. Karena menurut aku bingung gitu, linglung sendiri kayak, aduh, aku gini emang bener loh, aku agak sedikit kejauh, aku sama teman-teman aku, dia sendiri. Karena kan kalau boleh kan sendiri bisa gitu ya, santai. Kalau aku nyamperin teman-teman, aku diam. Makanya justru itu seolah-olah aku sombong, karena aku nggak bisa bahasa Inggris, cuma sedikit doang gitu. Nah, kalau Vika kan reaksi pertamanya nggak mau tuh. Karena sombong. Ya, dia bilang sama gurunya sombong. Iya. Kalau Bang Billy, walaupun begitu tetap masih mau terus. Maksudnya? Kan nggak ngobrol, terus dia minta pergi, nggak mau lagi gitu. Tetap Bang Billy-nya nggak kecewa atau nggak? Enggak, dia nggak mau sama aku. Dia ngomong sama gurunya. Dia ngomong sama guru kayak, aku nggak mau sama dia because dia seperti sombong atau sombong sayang. Kamu bilang sama guru. Sombong aku bilang sama kamu, sama guru aku tidak bilang sombong. Aku bilang jelaskan situasi ini banyak orang. Lah katanya kamu cerita sama guru kalau Billy tuh sombong. Sejujurnya aku bilang Erma tuh gurunya. Kalau tidak ada kamu di sana, karena guru juga ikut. Kalau tidak ada kamu di sana, mungkin aku sendiri sangat tidak nyaman. Terima kasih kamu sudah datang sama aku. Oh, ada gurunya. Bang Billy waktu pertama kali ketemu gimana? Sesuai dengan ekspektasi ya? Iya. Kan udah berbulan-bulan ngecekin mulu gitu kan. Pertama kali ketemu gimana tuh? Pertama kali ketemu, ya satu, dia ngomong bahasa Inggris terus, ya saya kan masih terbata-bata. Bisa sedikit banget gitu loh kok. Ya masih terbata-bata. Terus juga anaknya anak yang polos, lugu, segala macem. Menyenangkan. Terus juga memang harus kita punya tata krama yang baik, tata sopan yang baik, jangan sembarangan ngomong gitu. Makanya saya tuh harus menyelesaikan dulu karakter seperti apa. Makanya itu satu hal nggak bisa bahasa Inggris, kedua memang yaudah saya menyesuaikan dulu nih, lihat dulu karakter seperti apa, nggak terlalu banyak ngomong gitu sih kok. Setelah itu baru saya nge-treat itu bagus, nge-treatnya bagus seperti apa ya. Intensitas saya untuk komunikasi sama dia sebisa mungkin saya masuk terus di dalam kehidupannya, saya samperin terus, saya naik motor, dia mau kemana saya anterin, saya tungguin, saya. Tapi ini pertama kali ketemu serak. Oke. Serak. Fisiknya, gayanya, mantap. semua tuh mantap. Udah gitu. Sesuai ekspektasi. Mantap udah. Cantik, seksi, mantap, sesuai Billy Saputra karena Billy Saputra cantik-cantik. Kamu cantik-cantik? Bukan, maksudnya cewek-cewek Billy Saputra pasti cantik-cantik lah. Nah di Belarus kaget nggak lihat orang Indonesia? Kamu di Belarus banyak yang DM? Pria Belarus? Ada orang juga, tapi tidak seperti di sini, banyak sekali ya. Ya, tapi kalau DM mungkin sedikit kata-kata over tidak baik. Menurut aku, bagaimana bisa jelaskan? In English, it's okay. Pikir over tentang badan, seperti ajak-ajak. Kata-kata yang nggak baik kayak pelecehan, high seksi gitu-gitu misalnya. Kayak pelecehan bicara gitu, ketik gitu loh. Ya, di Indonesia juga banyak. Kadang kalau kita di kabar nih kok, orang Indonesia komentar, dia ngeliatin ke aku dan dia ngakak sendiri. Sayang crazy orang Indonesia, pikiran tidak baik sekali komentar seperti ini. Kayak contoh nih, kayak pasti sudah pernah sama Billy seperti itu. Kita kan paham maksudnya apa. Dia juga paham. Pasti sudah pernah gitu-gitulah kok. Ya paham lah maksudnya. Beda jauh nggak cowok di Belarus tentunya dengan cowok di Indonesia gitu? Tergantung orang juga. Iya. Aku sudah bilang ini tergantung karakter orang. Ada juga orang jahat, gak baik di Belarus dan di sini. Ada baik di sini dan di Belarus. Tapi yang tipikal cowok Indonesia yang
kelihatan tuh seperti apa sih kayak Billy Mungkin itu? di Indonesia pria lebih menghargai istri, sepertinya di Belarus suami nggak mau, istri selalu tinggal di rumah urus anak, beres bla bla bla. Mereka mau istri juga independen kerja, cari uang, karena kenapa aku harus kerja? Kamu tidak, kamu ngapain? Datang ke salon saja, bikin manicure, urus anak, gak mau aku. Kalau di sini mungkin Malah enak ya. kultur beda. Di sini orang lebih suka kalau wanita-wanita Di rumah. urus rumah tidak Malah kerja. enak kan? Kalau di Eropa, iya. Orang disuruh pikir kamu kerja. malas, kamu tidak mau cari uang, kamu harus independen selalu. Kalau aku malah, kalau di negara aku sebenarnya, kalau di agama aku, sorry itu saya mohon maaf ya kalau salah ya. Di agama aku memang dikhususkan wanitanya ya di rumah aja gitu loh, ngurus suami, ngurus anak, masak. Suami nafkahi lah yang gitu ya. ya intinya suami bisa menafkahi gitu loh. Jadi nggak perlu harus cari uang. Lebih enak sebenarnya. gitu atau lebih pengen independen kalau Vika gitu? Kalau suami paksa kerja tidak suka. Lebih enak di rumah. Kalau ada middle sepertinya di rumah sama anak dan cari uang tapi tidak terlalu over, it's okay. Kalau aku masa kerja atau enggak? No. Enggak. Kalau Billy boleh Kamu bebas. Kalau aku bebas. malah kayak kemarin dia ada syuting di salah satu acara, ada 2 program atau 3 program yang memang sampai akhirnya dia nggak syuting. Saya bilang gini, no, kamu lagi capek nggak boleh syuting, nggak boleh kesehatan itu akan jadi sakit gara-gara kamu bekerja gitu loh. Jadi kalau misalkan memang kondisinya fit, silakan bekerja terserah. Tapi kalau misalkan kondisi sakit, kamu memaksakan kerja nggak boleh menurut aku gitu. Kemarin dia kayak sedikit lemas, sakit, batuk, nggak boleh kerja. Terus sayang sekali uang aku tidak dapat, nggak apa-apa, rezeki nanti akan ada lagi. Aku bahasa Indonesia kayak ngasih taunya pelan-pelan. Nanti rezeki nanti God give you. Pakai dijelasin itu lagi, rezeki itu kayak God give you, nanti akan dikasih lagi gitu. Tapi tidak pikir untuk takut nanti tidak dapat uang lagi. Dia kan kemarin sempat beberapa episode nggak diambil gara-gara aku bilang jangan kamu masih sakit gitu sih. Ngasih taunya yang penting sama dia tuh pelan-pelan tuh dia mengerti. Dan juga tidak semua boleh pekerjaanku yang aku mau sepertinya main film atau sinetron, dia nggak mau juga. Nah, Vika kan nggak mau Bang Billy sombong, banyak teman bawa terus dia kan datang lagi. No, sudah yang kita bertemu 2 kali, dia tanya aku, kamu mau asisten aku ikut sama kita? Aku bilang enggak. Oh, jadi yang kedua Dan kali kita udah berdua. berdua Bang Udah Billy? berdua terus. Udah belajar. Udah aku nggak mungkin bawa asisten dan lain-lain gitu loh. Karena biasanya aku tuh kemana-mana tanpa ketemu sama cewek pun atau ketemu sama cewek pun aku pasti bawa asisten gitu loh. Tapi sekarang udah kemana-mana udah enggak. Nah, yang kedua udah lebih bagus dong. Mungkin ngomongnya udah lebih enak. Udah lebih enak. Apalagi kan dia juga mau belajar bahasa Indonesia. Nah setelah aku ngejalanin hubungan sama dia tuh, jadi dia tuh kemana-mana selalu bawa buku kok. Dia tuh nulis. Dia tuh kan suka baca buku. Dia tuh kemana-mana nulis bahasa Inggrisnya ini di Indonesia ini banyak tuh kok buku dia makanya gampang banget dan pintar banget bahasa Indonesia karena belajarnya tuh sangat-sangat luar biasa gitu. Cepet banget sih. banget. Setahun belajar bahasa Indonesia bisa ini Kalau sih. versi dia setahun belajar kok. Kalau menurut saya itu salah. Dia itu belajar sama guru cuma 3 bulan. 1 tahun itu dikalkulasiin kok. Jadi Ya, selama kalkulasi. 9 bulan itu dia cuma otodidak kok. Saya ajarin. Tapi karena dia juga niat kok. Jadi dia fase banget. Ya, tapi cepet loh itu. banget. Dia belajar bahasa Indonesia cuma 3 bulan loh. Kalau nggak salah Vika itu kuliah di Belarus Iya. itu jurusannya Inggris ya, bahasa Inggris. Linguistik. Iya, linguistik. Jadi memang suka belajar bahasa berarti mungkin. Iya, karena matematik aku tidak bagus, aku tidak suka, tidak smart. Aku sepertinya suka bahasa-bahasa, buku. Kalau tentang
namanya matematik, nomor-nomor aku nggak. Oh, oke. Nomor-nomor. Mbak Vika bisa bahasa apa aja? Jerman, Jerman, Belarus, Rusia, Inggris, Indonesia. Iya. 5 language ya? Dan juga Cina bisa dikit. Oh no, Cina sudah aku mulai belajar di Cina. Waktu itu aku tinggal di Cina juga sama tutor 1,5 bulan. Setelah ini aku kabur. Terus aku pikir untuk apa aku belajar bahasa Cina kalau harus praktis setiap hari ngomong. Kalau nggak ngomong bahasa pasti kamu lupa. Makanya aku ya udah nggak mau belajar lagi. Oke, Vika datang ke Indonesia 2023 ya? Iya. Oke, itu apa kesannya terhadap Indonesia ini? Maksudnya? Waktu itu Takut nggak kan? Mungkin orang belum tahu banyak Indonesia mungkin. nggak gitu kan? takut karena sebelum Indonesia aku sudah kerja di Cina. Pertama kali aku sendiri datang ke Cina. Oke. Setelah ini aku datang ke Indonesia nggak takut karena di sini ada agensi yang bertemu aku, sudah ada apartemen, sudah ada orang yang bertemu aku, sudah tiket semua. Nah, 2 tahun di Indonesia pernah ada yang ketemu sama cowok selain sama Billy nggak? No. Jadi Billy Pacaran enggak, no, bertemu aku bertemu sama cowok, sepertinya ada ngobrol, ada apapun, tapi pacaran seperti sama Billy enggak. Jadi hanya Billy yang pertama yang dekat lah gitu ya? Iya, kalau sepertinya relationship, kita bicara relationship, iya. Yang bikin Vika akhirnya luluh sama Billy itu apa? Luluh tuh fall in love with him. What makes you jatuh cinta sama Billy yang ada momen dimana kayak ya kayaknya dialah gitu? Nggak tahu, mungkin kalau awal aku bertemu sama dia, aku nggak suka, tidak mau bilang tidak suka sama dia, nggak suka ini sepertinya sombong, bla bla bla. Tapi mungkin Billy, maksud aku punya rahasia. Dia tidak 100% terbuka untuk aku, makanya lama-lama dia Penasaran dia. Iya, sedikit terbuka karakter dia pelan-pelan dan Pertama kan cool, Iya. ngomong ditata, kita harus sopan. Jadi gini, senior yang udah berpengalaman mendekati Buat para wanita. pemuda-pemuda di sana boleh belajar nih ya. Iya. Jadi kalau kita deketin wanita itu harus jangan terlalu banyak bicara yang banyak kosongnya gitu loh. Banyak manipulatifnya. Nggak perlu manipulatif. Nggak perlu kita menyombongkan diri, jangan. Yang penting kita harus tahu nih, jangan terlalu banyak ngomong. Cool, boleh ngomong, tapi jangan too much gitu loh. Bercanda sedikit-dikit aja gitu. Jadi orang kan penasaran gitu. Oh, jadi Bang Billy lebih banyak nanya kalau kayak gitu. Mungkin lebih baik tanya. Kalau misalkan dijawab syukur, kalau enggak ya udah kita diam. Terus apalagi kira-kira apa bahan lagi, aku pikirin lagi, benar-benar sopan dulu kok. Yang penting mah sopan kok. Kalau kita udah nggak sopan, bahasanya udah nggak sopan ya dia akan mundur, akan ilfil gitu sih. Bang Billy nembaknya kapan? Nembak. What is nembak? Nembak tuh kayak Will you be my girlfriend gitu. Iya. Pokoknya neneknya bilang sama Vika sama Billy datang lagi ke Belarus harus bawa cucu. Kalau anak saya cowok, Kalesni, Kalesni. Oke. Kalau cewek anak saya, Kalesnaya. Saya nanti kalau misalkan kita celebrate, kita merayakan, kamu mau tanpa papa mama? Tidak mau. Terus kita mau gimana? Ya itulah yang menjadi bukan persoalan, yang menjadi pertimbangan aku sampai akhirnya nggak celebrate juga nggak masalah juga kok gitu. Cuma saya merayakan, ada mama papa saya, orang tuanya dia sedih, orang tuanya dia nggak ada di sampingnya dia. Terus seperti kayak saya tidak menghargai orang tuanya dia.